Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. 161. Jira, kamu ngapain di sini? Ayo ikuti aku, ibu. Seorang wanita datang memanggil. Jira dan Pio menoleh seketika, namun Pio kembali menunduk setelah menatap wajah wanita itu. Cira mau beli baju itu, Bu. Anak perempuan berusia 8 tahun itu menunjuk sebuah gaun cantik yang terpasang pada manekin. Ibunya menghela napas melihat harga yang tertera. Itu harganya mahal banget, Cira. Uang ibu nggak cukup. Tapi Cira maunya yang itu. Aduh, Cira, kita beli di toko lain aja. Di sini semua baju itu mahal. Di toko sebelah lebih murah dan kamu bisa dapat 2 atau 3. Sekali lagi, wanita itu membujuk, namun tak kunjung meluluhkan putrinya. Kalau mahal, kenapa Pio bisa belanja di sini? Bukannya ibu bilang ibunya Pio itu miskin, tapi buktinya bisa beli baju banyak. Jira menunjuk ke arah meja kasir di mana telah bertumpuk pakaian anak. Paling ayahnya Pio beli habis utang sama bosnya. Wanita itu membungkuk sambil berbisik pelan. Kesabaran Gali benar-benar terkikis mendengar ucapan wanita itu. Sejenak ia meninggalkan meja kasir dan menghampiri putrinya yang masih diam mematung di tempat duduknya. Ada Pio sama ayah barunya ya? Lagi ngeborong nih? Tanya wanita itu mendadak ramah. Sudut bibir Gali melengkungkan senyum. Tidak, Bu, kebetulan dapat voucher belanja dari bos. Sayang kalau tidak terpakai. Ya, kasihan Pio, bajunya sudah sobek semua. Kadang saya mau kasih baju bekas Jira tapi takut ibunya tersinggung. Terima kasih, Bu, balas Gali masih dengan sikap santai. Wanita itu menarik pergelangan tangan putrinya. Ayo Jira, belanja di toko sebelah aja sama ibu. Lagi pula baju di sini jelek-jelek tapi mahal. Kalau di sebelah sudah murah bagus lagi. Tapi Jira mau di sini, Bu. Udah, jangan ngelawan. Ayo ikut ibu. Ia melotot galak membuat Jira terdiam dengan mata berkaca-kaca. Mari Pak Gali, saya duluan. Silakan Bu. Belanja gratisan pakai voucher aja sok-sokan. Wanita itu sudah melangkah sambil menggerutu pelan, namun masih dapat tertangkap oleh pendengaran Gali. Beberapa kali Jira tampak memberontak dan menangis. Jira mau baju itu, Bu. Ucapannya memohon. Sudah diam, Jira, ibu cubit nih. Tapi Pio bisa beli baju banyak di toko ini, kenapa Jira nggak boleh? Dengar ya Jira, ayahnya Pio itu utang sama bosnya, mana sanggup beli baju sebanyak itu. Ayah kamu aja yang kerjanya bagus nggak bisa beliin kamu baju di toko itu. Apalagi ayahnya Pio yang cuma buruh bangunan. Gali terdiam, ia melirik Piola yang masih menunduk. Kemudian berjongkok dan membelai puncak kepala putrinya sambil tersenyum. Melihat kesedihan yang memancar di wajah Pio membuat jantungnya terasa diremas. Di hadapannya sendiri ia melihat dan mendengar bagaimana putrinya dihina. Bahkan tetangga hanya menilai mereka dari segi materi. Sudah, jangan sedih, kan ada ayah di sini. Bujuknya seraya memeluk tubuh mungil itu. Memangnya Pio sering digituin sama tetangga. Pio memilih diam, ia tidak memiliki keberanian untuk mengadu pada sang ayah. Gak apa-apa sayang, orangnya sudah pergi kok. Gak ada yang akan marahin Pio di sini. Gadis kecil itu memberanikan menonggak untuk menatap sang ayah. Apalagi saat mendapat pelukan hangat, membuat seluruh ketakutan yang tadi ia rasakan sirna seketika. Pio sering dimarahin sama ibunya Jira kalau main ke rumahnya disuruh pulang. Bilangnya badan Pio kotor. Ucapan polos Pio menciptakan sesak di dada Gali. Tak ada yang dapat ia lakukan selain memeluk dan menciumi kening putri kecilnya. Kata siapa badan Pio kotor? Anak ayah ini cantik seperti boneka, solehah lagi. Tak lama berselang terdengar suara panggilan yang berasal dari kasir. Gali segera beranjak untuk membayar belanjaan yang sudah terbungkus rapi di meja. Ia mengeluarkan dompet dan menyerahkan selembar kartu berwarna hitam dengan garis kemasan di bagian ujungnya. Cukup lama Gali menghabiskan waktu bersama Pio di pusat perbelanjaan.
Setelah belanja, ia membawa gadis kecil itu ke sebuah tempat bermain anak hingga lupa waktu dan baru pulang beberapa jam kemudian dengan mengendarai motor metiknya. Bunda pasti ngomel karena kita pulangnya malam-malam, ucap Gali sesaat setelah memarkirkan motor di teras kontrakannya. Kalau Bunda marah, Pio bantuin ayah ya, bilang aja kita habis main. Pio hanya mengangguk pelan. Gali meraih semua belanjaan yang ada di bagian depan sepeda motornya. Ketika akan melangkah, tanpa sengaja mendengar pembicaraan antara dua orang wanita. Siapa lagi jika bukan Bu Bini, tetangga yang bertemu di pusat perbelanjaan tadi. Kamu tahu nggak, tadi di mall aku ketemu sama Pio dan ayahnya. Ayahnya Pio itu sok-sokan banget beli baju di tempat mahal. Katanya dapat voucher gratis dari bosnya, paling ngutang dia. Memang habis belanja di mana? Tanya wanita satunya. Itu loh di Tiara Store. Kamu kan tahu baju anak di sana mahal-mahal, malah dia beli baju banyak sekali buat Pio. Cira sampai nangis-nangis mau beli baju juga di sana. Mungkin ayahnya Pio itu memang punya uang. Kalau dilihat dari wajah sama penampilan memang kaya, bukan orang susah sih. Allah, paling gayaan doang. Kalau dia banyak uang, kenapa pergi ninggalin Riana lama sampai Riana harus susah tinggal di sini? Ya jadi tukang cuci, jadi pembantu di rumah orang. Ia menggerutu panjang lebar. Iya juga sih. Gali menarik napas dalam berusaha menekan emosi agar tidak terpancing. Di kompleks itu rumah satu dengan lainnya hanya terhalang dinding sehingga memungkinkan baginya mendengar pembicaraan tetangga sebelah. Kita semua kan tahu sesusah apa hidupnya Riana saat baru tinggal di sini, hamil dan melahirkan anak sendirian. Pio itu 3 minggu saat Riana datang minta kerjaan ke saya. Coba kalau saya nggak kasihan, mana mungkin mau ngasih ke dia kerjaan cuci baju. Itu juga kerjaan dia nggak beres, cuci baju nggak bersih. Maklum lah Bu, waktu itu Riana baru melahirkan, tenaganya belum pulih sepenuhnya. Saya malah kasihan loh sama dia waktu itu. Pas lahiran cuma Iren yang bantu, tapi kan saya tetap ngeluarin uang buat bayar dia cuci. Akhirnya terpaksa saya potong ongkos cucinya. Ya gimana, daripada nggak bersih, dia itu dulu sering mau pinjam uang sama saya kalau anaknya sakit. Tapi saya nggak kasih, takut nggak diganti. Sepasang mata Gali terpejam membayangkan kesulitan yang dijalani Riana kala itu. Bukan hal mudah bagi seorang wanita mengandung dan melahirkan seorang diri. Bahkan Riana harus bekerja di saat tenaganya belum pulih setelah persalinan. Memikirkan semua itu membuat Gali merasa semakin sesak, merasa menjadi manusia paling berdosa di dunia karena pengendalian diri yang buruk sehingga membuatnya bertindak bodoh. Ayo nak, Bunda pasti sudah menunggu di rumah. Tak ingin terus mendengar pembicaraan sang tetangga, Gali menggandeng Pio menuju rumah. Begitu masuk, Riana tampak sedang merangkai kotak kardus untuk wadah kue yang ia bawa pulang dari rumah Umi untuk dikerjakan di rumah. Assalamualaikum wahai istriku, ucapannya sambil tersenyum. Waalaikumsalam, kenapa pulangnya lama? Riana melirik banyak paper bag yang kemudian diletakkan Gali di lantai. Selain membeli pakaian untuk Pio, ia juga membeli beberapa lembar pakaian untuk Riana. Habis main sama Pio sama lupa waktu, Gali melangkah mendekat tanpa permisi langsung memeluk wanita itu. Tangannya mengusap rambut panjang dan juga punggungnya bagaimana? Masih sakit? Sedikit, nanti kontrol lagi ke rumah sakit. Ia berbisik pelan. Ngomong-ngomong, tadi aku ketemu sama tetangga sebelah. Kalau nggak ingat dosa, ingin rasanya balas mereka. Dalam pelukan Gali yang terasa semakin erat, Riana mengerutkan dahi. Memang diapain sama tetangga? Dijulitin. Katanya gegayaan belanjain Pio pakai utang-utang segala. Nah segitu dulu ya bab 160-nya. Bab 161-nya. Pokoknya makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Makasih kakak, bye bye.